Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa rasulil azim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ikhwanallah, ittaqullah wa tuqatil wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Bapak kaum mukminin yang saya muliakan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu meninggalkan aktivitas kita dan hadir di masjid ini. Tentu kita berharap, berdoa kepada Allah hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua mendapatkan pahala terbaik. Kemudian yang lebih muliakan, di awal khutbah hadirnya jadi hati kita semua. Mari kita pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa. Karena mungkin tidak boleh kita hidup panjang pun usia kita, kalau kita tinggalkan dunia ini tidak dibawa predikat takwa, maka gagal dan gagallah hidup kita. Nanti doa kita semua pastikan betul bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang nanti muliakan dalam kesempatan khutbah yang sangat terbatas ini, pesan takwa yang ingin kami sampaikan untuk diri hati dan untuk kita semua. Kita ambil dari surah Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 21. Di mana di sini kaum mukminin Allah menyeru kepada seluruh manusia, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum. Wahai sekalian manusia, beribadahlah, sembahlah Tuhanmu, Tuhan yang telah menjadikan kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka jangan bagi kita kaum mukminin, semua ibadah bertujuan melahirkan takwa. Maka kita rasakan diri kita masing-masing, sudah hampir semua ibadah yang Allah perintahkan kepada kita sudah kita kerjakan. Apakah kita sudah benar-benar bertakwa? Apakah ibadah yang kita kerjakan benar-benar berbuah takwa? Kita lihat yang memiliki satu persatu di antara ibadah yang telah Allah syariatkan kepada kita. Yang pertama, ibadah syahadat. Lafaz dengan dua kita yakini bahwa Allah tidak Tuhan selain Allah. Kita yakini Rasulullah sebagai utusan Allah dan menjadi contoh bagi kita. Maka orang yang benar syahadatnya akan melahirkan takwa. Syahadat yang mukmin adalah pintu ibadah dan pintu takwa. Bukti takwanya orang yang benar syahadat adalah dia pasti akan takut dengan kemusyrikan. Dia pasti takut dengan riya. Dia pasti menjaga halal dan haramnya, dan dia pasti mendahulukan Allah daripada hawa nafsu. Kalimat la ilaha illallah mengajarkan hanya Allah yang paling dicintai,
Hanya Allah yang tak berharap, hanya Allah yang pantas untuk ditaati. Rasakan ya mukmin, apakah syahadat yang telah yang kita sudah lafazkan benar-benar menghantarkan kita sebagai orang yang bertakwa. Ketika bisnis kita orang bertakwa, orang yang benar syahadatnya tidak akan mencari jalan yang haram, tidak akan menipu, tidak akan mengurangi timbangan, tidak mengambil dalam pintas dan mengambil riba, karena syahadatnya hidup dalam dirinya. Muhammadur Rasulullah, orang bertakwa benar-benar menjadikan Rasulullah sebagai pedoman hidupnya. Apakah syahadat yang sudah kita lafazkan benar-benar mengantarkan kita kepada derajat takwa? Kemudian yang berikutnya, kita mukminin yang penting muliakan, salat melahirkan ketakwaan. Karena Allah mengatakan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu benar-benar mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Salat yang benar membuat seseorang pasti menjaga pandangannya, pasti akan menjaga lisannya, pasti takut berbuat dosa, pasti malu bermaksiat. Salat pasti melatih disiplin, melatih sabar, melatih diri diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berbagai ayat berfirman, orang takwa pasti menangkan. Maka orang yang berlaku sholatnya, apalagi sholat berjamaah, pasti akan terjaga dari sifat paksa dan sifatnya. Dan sifat paksa, sifat yang bukanlah sifat orang bertakwa yang terhindar dari paksa dan munkar. Pasti orang bertakwa. Pertanyaan teman kita semua, apakah kita sudah bertakwa melalui sholat? Kemudian kita lihat yang mukminin, puasa pasti dan pasti melahirkan takwa. Allah yang informasikan dalam Al-Quran 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diperintahkan kepada orang beriman untuk berpuasa. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar bertakwa. Maka puasa yang benar pasti jujur, puasa yang benar pasti sabar, puasa yang benar pasti mampu mengendalikan syahwat, pasti takut kepada Allah. Walau tidak dilihat manusia, dia tidak akan berbuat sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saat puasa ada makanan, ada minuman, tidak ada orang melihat, tapi kita tetap tidak akan mampu menyentuh makanan itu, karena yakin Allah pasti melihat. Itulah takwa mukmin. Pertanyaan kepada kita semua, apakah kita sudah bertakwa dengan puasa? Kemudian kemudian yang nanti mulia kita lihat zakat. Allah berfirman dalam surah Taubah ayat 103, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari harta mereka untuk membersihkan dan menyucikan mereka. Maka bukti takwa, orang bertakwa pasti dan pasti kamu tidak terlalu cinta dunia. Sadar harta hanyalah titipan. Orang yang berzakat, orang yang takwa pasti peduli dengan fakir miskin. Karena zakat benar-benar Allah dikatakan membersihkan hati, di antaranya membersihkan kebakhilan, membersihkan harta, mengingatkan bahwa rezeki benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang hartanya banyak tapi berat mengeluarkan zakat. Tanda cintanya kepada dunia lebih besar daripada cintanya kepada Allah. Dan ini bukanlah orang bertakwa. Orang bertakwa harta yang dikeluarkan benar-benar karena Allah, dan pasti tidak membuat dia miskin. Pertanyaan yang lebih dari kita semua, apakah kita sudah bertakwa dengan zakat kita ini? Kemudian kita lihat haji. Haji benar-benar melahirkan takwa. Allah berfirman dalam surah Haji surah Al-Baqarah 197, di antara setelah Allah menyeru untuk berhaji
tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Berbekalah haji dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Bukti takwa bagi Pak Haji. Haji itu betul-betul melatih kesabaran. Haji yang benar dia sabar ketika memasuki dan juga sabar ketika berada di dalam haji melatih pengorbanan. Haji melatih kebijaksanaan dan haji juga dilatih untuk kesombongan, meninggalkan kesombongan. Itu semua predikat takwa. Pertanyaan untuk Pak Haji yang sudah wukuf di Arafah, apakah kita sudah takwa dengan haji kita? Pak Kabir ya Allah la'alakum turhamun. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah, ittaqillah qawlin wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum mukminin yang hadirin muliakan, di khutbah kedua ini ada ingin mengajarkan kepada firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-30, di mana Allah memerintahkan kepada kita untuk berkorban, dan Allah mengatakan lagi-lagi ibadah apapun yang kita kerjakan tujuannya adalah agar kita bertakwa. Termasuk dalam pengorbanan yang Allah gambarkan dalam surah Al-Hajj ayat 37 ini. Apa kata Allah? La ilaha lahumma wa la dima'uha wa la yanalu taqwa minkum. Daging dan darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Maka bukti takwa bagi orang yang berkorban adalah dia pasti ikhlas, dia pasti mau berkorban, dia pasti mau mendahulukan Allah, dia dengan mengeluarkan harta dari jalan. Kamu ini yang nanti punya korban yang benar, korban yang melahirkan takwa, agar mengajar memotong ego, memotong cinta dunia, memotong sifat pikir, memotong hawa nafsu. Kita lihat Nabi Ibrahim rela mengorbankan sesuatu yang paling dicintainya, dan itu benar-benar karena Allah. Hari ini kamu ini harus dimuliakan, karena Allah tidak meminta anak kita, tetapi meminta kita untuk meninggalkan riba. Allah tidak meminta anak kita, tapi Allah meminta kepada kita meninggalkan maksiat. Allah tidak meminta anak kita, tapi Allah meminta kita untuk meninggalkan hubungan yang haram. Kalau ada yang masih pacaran, belum menikah, maka kita jauh sekali dari tanda-tanda orang yang bertakwa. Allah tidak meminta kita untuk menyembelih anak kita, tapi Allah meminta kita untuk menyembelih kesombongan kita. Maka ketika kita semua tanya dalam diri kita, apakah korban yang kita lakukan sudah mengantarkan kita kepada ketakwaan? Kemudian yang boleh kita simpulkan, tujuan seluruh ibadah bukan sekedar gerakan, bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar tradisi, apalagi acara tahunan, tetapi benar-benar membentuk manusia bertakwa. Orang bertakwa jujur soal sendiri, amanah saat percaya, takut dosa walaupun kecil, lembut kepada manusia, dan kuat menjaga halal dan haram. Maka yang terbaik yang pernah kita lihat di sini adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainal khair rabbi fir warham wa antal khairur rahimin. Rabbana atina